Shalom adik-adik. Shalom. 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 Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum kita menaikkan pujian bagi Tuhan, kita sama-sama melipat tangan kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Semuanya adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Tina akan memimpin dalam doa. Apa yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami masih boleh bangun Tuhan Yesus, dan kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus boleh beribadah dengan baik kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Semuanya siapkan hatinya, kita mau angkat satu pujian bagi Tuhan. Kita katakan, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya.
Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Puji Tuhan, keadaan kita bisa baik sampai hari ini karena ada Tuhan Yesus yang menolong kita setiap hari. Adik-adik, mari siapkan hati kita lipat tangan kita, tundukkan kepala kita berdoa, kita mau dengar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus berbicara kepada setiap kami Tuhan, kepada setiap adik-adik yang mendengar firman Tuhan. Kami rindu dipimpin oleh Tuhan. Kami rindu dinasehati oleh Tuhan. Hati kami diterangi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah runtuhnya tembok besar Yeriko. Adik-adik, apakah kamu pernah mendengar kota Yeriko? Kota Yeriko adalah sebuah kota di Timur Tengah. Sebuah kota yang besar. Pada zaman Yosua, waktu dia menggantikan Musa memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, penduduk daripada kota Yeriko ini, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat jahat. Mereka beribadah kepada Allah yang bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka beribadah kepada patung. Mereka beribadah kepada berhala-berhala. Mereka suka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Adik-adik, penduduk kota Yeriko, mereka suka berbohong. Mereka suka berkelahi. Mereka suka mencuri. Dan mereka bisa saling menyakiti satu dengan yang lain. Bahkan mereka seringkali berbuat jahat kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka. Termasuk kepada bangsa Israel, mereka tidak suka adik-adik. Nah adik-adik, Bang Christine mau tanya. Kira-kira Tuhan senang tidak dengan bangsa Yeriko ini? Betul. Tuhan tidak senang, melainkan Tuhan marah, Tuhan murka kepada bangsa Yeriko, kepada kota Yeriko, kepada penduduk yang ada di sana, karena mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, hingga satu kali pada saat Yosua memimpin bangsa Israel menuju daerah tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan menjadi milik bangsa Israel. Waktu itu Tuhan memimpin Yosua dan semua bangsa Israel untuk melewati kota Yeriko tersebut. Nah, ketika mereka Yosua dan bangsa Israel telah dekat dengan kota Yeriko, dan hal itu diketahui oleh Raja Yeriko, maka Raja memerintahkan, tutup semua tembok kita, tutup semua pintu gerbang kita. Jangan biarkan bangsa Israel melewati daerah kita ini. Adik-adik, ketika Yosua tahu bahwa penduduk Yeriko tidak membiarkan mereka lewat dari tempat mereka, maka Yosua pasti rasa bingung. Bagaimana kita ini? Bagaimana caranya kita? Padahal Tuhan menuntut kita lewat dari tanah ini. Adik-adik, pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Yosua. Tuhan katakan di dalam Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Wah, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyerahkan penduduk Yeriko
Karena memang penduduk Yeriko ini tidak mau bertobat, tidak mau datang kepada Tuhan. Tuhan juga murka kepada mereka. Nah, kemudian Yosua bertanya, bagaimana caranya Tuhan? Kan itu temboknya besar. Adik-adik, besar tembok di sana. Bukan seperti tembok rumah kita, tapi tembok Yeriko itu bisa mobil lewat di atasnya. Karena besarnya tembok itu besar temboknya Tuhan. Tinggi lagi. Bagaimana kami bisa masuk dan melewati kota Yeriko ini? Begini caranya, kata Tuhan. Kamu selama 6 hari, kamu harus mengelilingi kota Yeriko ini beserta dengan seluruh penduduk Israel. Kamu berjalan hari pertama 1 hari sampai 6 hari. Hari kedua 1 kali, hari pertama 1 kali, hari kedua 1 kali, hari ketiga 1 kali, sampai dengan 6 hari. Wah, kota itu kan besar, adik-adik. Mereka justru disuruh oleh Tuhan mengelilingi kota itu. Aneh ya firman Tuhan, adik-adik. Katanya mau diserahkan. Tapi Tuhan suruh caranya yang pertama mengelilingi kota itu sebanyak 1 kali selama 6 hari. Jadi 6 kali, adik-adik. Bayangkan adik-adik, kalau kotanya itu luas seperti kota Bandung, betapa capeknya bangsa Israel harus mengelilingi kota Yeriko itu. Tetapi adik-adik, bangsa Israel percaya pada firman Tuhan. Mereka sekalipun hal itu sulit untuk dimengerti, mereka mau taat kepada Tuhan. Kemudian Tuhan bilang, bukan hanya 6 kali kalian mengelilingi daerah Yeriko tersebut. Pada hari yang ke-7, kalian harus mengelilinginya 7 kali. Wah, adik, 1 kali saja mengelilingi kota Yeriko dengan jumlah orang Israel pada waktu itu 1 juta lebih, maka itu tentu sangat melelahkan buat mereka. Tetapi Tuhan mengatakan pada hari yang ke-7 kamu harus mengelilinginya sebanyak 7 kali. Wah, adik-adik, mereka juga percaya. Karena ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, Tuhan juga memberikan kekuatan untuk melakukannya. Kemudian ketika itu mereka pergi, mulai besoknya mereka berjalan 1 kali keliling. Tidak boleh ada suara ya. Semua dengan diam-diam mereka mengelilingi seluruh kota Yeriko itu. Dikelilingi oleh mereka 1 kali. Hanya ada bunyi daripada sangkakala. Nah, berikut bunyi sangkakala. Nah, seperti itulah bunyi sangkakala yang dipakai oleh imam pada waktu itu. Ada 7 orang yang meniup sangkakala waktu mereka mengelilingi. Tetapi mereka disuruh Tuhan tidak boleh berbicara. Nah, pada hari yang ke-7 mereka semangat. Sudah mulai kuat mereka mengelilingi karena udah biasa 6 hari mereka mengelilingi 1 kali, mereka sudah terbiasa. Pada hari yang ke-7 adik-adik, mereka bersemangat bangun pagi-pagi. Mereka hitung-hitung, kalau kita bangun pagi-pagi 7 kali kita lewat, mungkin sore sudah selesai kita atau malam nanti sudah selesai kita mengelilingi kota Yeriko itu. Mereka bangun pagi-pagi dan kemudian mereka mengelilingi kota itu. Mereka diam dan bunyi sangkakala kembali dibunyikan oleh para imam. Waktu mereka mengelilingi kota Yeriko tersebut. Adik-adik, ketika sudah sampai 7 kali, Tuhan mengatakan kalian harus membunyikan sangkakala dengan suara yang sangat panjang. Nah, ketika itulah
kalian seluruh bangsa Israel bersorak. Nah, ketika sudah ketujuh kalinya selesai mereka kelilingi kota Yeriko itu, tiba-tiba para imam membunyikan sangkakala dengan suara yang panjang. Kemudian seluruh bangsa Israel itu bersorak. Wow, wow, yes. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Tembok yang sangat besar itu tiba-tiba roboh. Mereka melihat luar biasa, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan Tuhan yang dahsyat. Itu sebabnya kita bangga beribadah kepada Tuhan. Ketika mereka sudah roboh seluruh tembok Yeriko itu yang sudah dikelilingi seluruh kota itu roboh, mereka masuk ke kota itu. Mereka menangkap, mereka membunuh orang-orang Yeriko pada waktu itu untuk membalaskan murka Tuhan karena mereka telah berbuat yang jahat dan mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, tetapi menariknya dari penduduk bangsa Yeriko itu ada satu keluarga yang diselamatkan. Padahal keluarga ini adalah orang yang suka berbuat dosa juga. Tetapi ketika satu keluarga ini, yaitu keluarga Ibu Rahab, waktu itu mendengar tentang perbuatan Tuhan yang membelah laut sehingga bangsa Israel bisa berjalan di atas tanah ketika melewati laut waktu mereka dikejar oleh Raja Mesir. Waktu itu didengar oleh Rahab, dan Rahab menaruh percaya kepada Tuhan. Dan kemudian akhirnya karena mereka menaruh percaya kepada Tuhan, mereka diselamatkan. Dan seluruh keluarga daripada Ibu Rahab ini diselamatkan dan menjadi percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan orang-orang yang tidak percaya semua dibinasakan. Adik-adik, tahukah kamu? Kita adalah orang-orang berdosa semuanya. Kita pernah berbohong. Adik-adik pernah berbohong? Bang Christian pernah berbohong. Kita pernah marah-marah. Benar nggak adik-adik? Kita marah-marah kepada mama papa kita. Kita marah-marah kepada teman kita. Kita marah-marah kepada kakak kita. Nah, itu adalah dosa yang menimbulkan kemarahan Tuhan atau murka Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan tahu manusia berbuat dosa. Itu sebabnya Dia mau datang untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Bagaimana caranya Tuhan datang menyelamatkan kita? Yaitu dengan cara Dia datang ke dunia menjadi manusia, yang akan kita rayakan nanti menjelang Natal yang akan datang. Adik-adik, Tuhan Yesus datang menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk memikul segala dosa kita. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, kata firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh hidup yang kekal dan tidak akan binasa. Dia akan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Adik-adik, itu sebabnya kalau kamu belum menaruh percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan yang sudah bangkit itu, sekarang maukah kamu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu? Nah, puji Tuhan buat adik-adik yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka segala dosa adik-adik dihapuskan. 1 Yohanes 1 ayat 7b mengatakan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kita dihapus oleh darah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Adik-adik, bangsa Israel percaya kepada Tuhan, mereka dipimpin oleh Tuhan. Keluarga Rahab percaya kepada Tuhan dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar satu hal, kita perlu percaya kepada firman Tuhan.
Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita pasti diselamatkan dan pasti masuk surga. Yes, puji Tuhan. Adik-adik mau masuk surga kan? Ya, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam kerajaan surga karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Nah, dalam hidup kita, adik-adik, kita belajar juga bahwa kalaupun firman Tuhan seperti tidak masuk akal, kita harus tetap percaya dan taat kepada firman Tuhan. Supaya kita melihat mujizat yang besar terjadi dalam hidup kita. Adik-adik, mau percaya kepada setiap perkataan firman Tuhan? Puji Tuhan. Kalau adik-adik mau percaya kepada Tuhan, mari kita terus melakukan firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita saat ini adalah dari Yohanes pasal 3 ayat 16, yaitu yang pertama untuk kelas Indria. Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sampai di situ saja untuk kelas Indria dan juga Pratama. Nah, untuk kelas Madya, seluruh ayatnya. Yohanes 3 ayat 16. Nah, ayat ini biarlah mengingatkan kita supaya kita percaya kepada Tuhan. Dan di dalam Tuhan Yesus ada hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati semua adik-adik kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan pakai hidup mereka, Tuhan berkati, berikan kepintaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus. Biarlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus tinggal di dalam hati kalian semua, di dalam hati adik-adik sekalian. Di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.